Jangan lupa mencet play, subscribe, lonceng, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi, tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik. 3 hal yang kalian pelajari. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah bahasa Indonesia, yang ketiga adalah PKN. Mari kita belajar matematika. Baiklah anak-anak, matematika di tema 1 subtema 1 ini kita akan belajar menyatakan suatu bilangan 1981. Bagaimana cara membacanya? Maka yang pertama itu kita harus tahu letak suatu bilangan 1981. Lihat dari posisi sebelah kanan. Angka 1 ini menempati satuan. Angka kedua 8 ini menempati puluhan. Angka ketiga 9 ini menempati ratusan. Angka 1 keempat dari kanan ini menempati yaitu ribuan. Salah satu cirinya, kalau satuan itu tanpa nol, kalau puluhan itu nolnya 1, kalau ratusan itu nolnya 2, kalau ribuan itu nolnya adalah 3. Nah, sehingga itu cara mudahnya. Sehingga 1981 ini 1981 satunya kan menempati ribuan, jadi 1000, 9-nya ratusan dan ratus, 8-nya puluhan 80, dan satunya satuan tanpa nol. Sehingga 1981 ini cara membacanya adalah dari uraian angka-angka tadi 1000, 980, dan 1, sehingga dibacanya adalah 1981. Itulah cara membacanya. Nah, kita lihat contoh lain. 3.088. Caranya kayak tadi, 3 menempati angka ribuan. Maka 3 ini ditambahkan nolnya itu 3 ribuan. Maka 3 ini ditambahkan nolnya itu 3000. 0 menempati ratusan, tambahkan 0. 8 menempati puluhan, tambahkan 01. 8 satuan, sehingga 3088 ini dibacanya adalah, lihat uraiannya, jadi 3088. Nolnya 3 itu, 0 yang 3 itu. Nah, begitulah cara membaca suatu bilangan. Selanjutnya, bagaimana menyusun angka menjadi beberapa bilangan. Sebagai contoh, 4, 8, 5, dan 7. Menyusun menjadi 5 bilangan. Nah, itu boleh dari angka yang besar ke yang kecil, dan sebaliknya, yang kecil yang besar. 8754 itu dari yang besar ke yang kecil. 8754 itu satu bilangan. 4578 juga satu bilangan. 75841 satu bilangan. 48571 satu bilangan. 5478 satu bilangan. Nah, caranya itu adalah yang pertama kita harus susun dari yang besar ke yang kecil. 8754 besar ke kecil. Kemudian dibalik saja, kecil ke besar. 4578. Selanjutnya bebas. Itu karena nanti biasanya ada yang ditanya, berapakah bilangan yang terbesar dan berapa bilangan yang terkecil. Kamu juga boleh saja sih menyusun angkanya menjadi 7485, boleh saja. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya, berapakah bilangan terbesar? Ketahuan, bilangan yang terbesar adalah 8754. Dan berapa bilangan yang terkecil? Tinggal posisinya dibalik, yaitu 4578. Nah, ada di halaman 43 ini latihannya adalah lambang bilangan dan nama bilangan. 1257 maka itu adalah 1257. Yang keduanya 932, maka tulisnya adalah 932. Dan contoh yang lainnya Bapak yakin kamu bisa mengerti. Mudah-mudahan
Setelah kalian belajar matematika, insya Allah kalian bisa memahaminya. Sekarang mari kita belajar bahasa Indonesia. Baik, dalam kesempatan kali ini bahasa Indonesia kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah butuh makanan. Contoh, ini ayam membutuhkan makanannya dengan biji-bijian. Kemudian kelinci makanannya juga ini adalah dengan wortel. Dan contoh yang ketiga ini adalah sapi, makanannya itu adalah dengan rumput. Dan anak-anakku, kalian masih bisa menyebutkan jenis makanan yang lainnya. Nah, ini Bapak buat tabel, ada nama hewan, makanan, dan cara mendapatkannya. Kalian tinggal membacanya. Seperti harimau, makanannya daging, cara mendapatkannya dengan memburu. Kelelawar, makanannya buah-buahan, cara mendapatkannya itu terbang di malam hari secara ekolokasi. Ekolokasi itu artinya menggunakan sonar, dia bisa menangkap di mana letak makanan dan apa saja rintangan yang ada di depannya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan itu ada bagian bawahnya, akar itu ternyata perlu yang namanya air dan mineral di dalam akar itu. Nah, kemudian air dan mineral itu naik ke batang, ke daun, itu karena dengan bantuan sinar matahari. Karena panasnya matahari, air dan mineral itu kesedot naik. Nah, karena ada karbon dioksida atau CO2 masuk dan matahari masuk ke daun. Nah, sehingga diproseslah air dan mineral ini sehingga menghasilkan yang namanya oksigen dan buah. Oksigen itu adalah O2, oksigen dan buah. Nah, proses semua ini, proses memasak itu istilahnya, maka disebut dengan proses fotosintesis. Nah, jadi proses fotosintesis perlu air, mineral, karbon dioksida, cahaya matahari, dan zat hijau daun. Nah, itulah proses fotosintesis, hasilnya buah dan oksigen. Istilahnya fotosintesis. Kita lanjutkan. Mencari kosakata. Ini ada di dalam buku kamu. Membuat kosakata dan membuat kalimat. Nah, di dalam buku itu disebutkan kosakatanya ada makanan. Makanan itu adalah artinya segala sesuatu yang dapat dimakan. Nah, seperti makanan, lauk pauk, kue, dan seterusnya. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Ini di buku itu tugasnya cara membuat kalimat. Ini arti kosakata itu bisa kalian cari di Kamus. Nah, bapaknya kasih contoh. Nah, contoh membuat kalimatnya adalah tempe adalah makanan yang terbuat dari kedelai. Nah, jadi tempe makanan. Tadi makan segala sesuatu yang dapat dimakan. Itu kita kaitkan dengan sana. Nah, kosakata yang lain yang ada di buku itu contohnya pot. Pot adalah tempat yang terbuat dari tanah, semen, dan seterusnya untuk bunga. Nah, itu kosakatanya. Kemudian kosakata di buku juga disiram. Disiram itu artinya dialiri atau diguyur air pada apa gitu. Kemudian layu. Nah, layu itu tidak segar lagi atau pucat pada tanaman karena sudah tua dan seterusnya. Kalian bisa membuat kalimat dengan kosakata ini. Kemudian kosakata segar. Nah, segar itu artinya berasa nyaman, merasa nyaman tentang udaranya dan seterusnya. Kemudian mineral. Mineral itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, baik anak-anak, itulah
kosakata yang terakhir adalah bernapas. Bernapas itu adalah menghirup udara dengan segar. Nah, itulah kosakata yang ada di buku. Insya Allah kalian bisa. Itu asli dari Sanadullah. Saya tahu dari nol. Coba mulai berupaya. Baiklah, setelah kalian belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, terakhir adalah pelajaran yang paling mudah, yaitu PKN. Mari belajar. Belajar PKN kali ini adalah kita akan belajar bersatu dalam keberagaman. Nah, gambar ini adalah contoh keberagaman dalam suatu keluarga. Ayah, ibu, kakak, adik, nah semua berada dalam meja makan. Mereka makanannya adalah kesukaannya berbeda-beda. Dengan berbeda-beda makanan kita saling menghormati, dan kemungkinan saja kita akan menyukai makanan mereka yang tidak kita sukai. Itulah indahnya keberagaman dalam satu keluarga. Nah, bagaimana indahnya keberagaman yang lebih luas lagi? Contoh ini adalah keberagaman adat yang ada di negara kita. Di Indonesia ada adat Minang, ada adat Betawi, dan seterusnya. Ini adalah keberagaman suku, Jawa, Sunda, Batak, dan seterusnya. Dan keberagaman yang di negara kita juga ada keberagaman agama yang diakui ada 6. Dan yang terakhir, dan masih banyak keberagaman di negara kita itu, yaitu adalah keberagaman profesi. Ada sebagai dokter, sebagai guru, polisi, pemadam, dan seterusnya. Semuanya itu adalah indahnya keberagaman di lingkungan kita. Nah, yang terakhir adalah silsilah, mempelajari silsilah dari suatu keluarga. Ada Abdul Hamid dan Siti. Abdul dan Siti menikah, mendapatkan anak namanya Ahmad. Kemudian Hamid dan Aini menikah, punya anak namanya Aminah. Nah, Ahmad dengan Aminah ini menikah. Nah, maka punya anak namanya itu adalah Fatimah dan Ali. Jadi Ali memanggil ke Ahmad adalah ayah, memanggil ke Pak Aminah adalah ibu. Ali memanggil ke Abdul adalah kakek dari ayahnya, dan memanggil ke Siti adalah kakek dari ayahnya, dan memanggil ke Hamid adalah kakek dari ibunya. Sedangkan Aminah memanggil ke Abdul Hamid, Abdul adalah ayah dari ayah mertuanya. Nah, demikian seterusnya. Itulah mempelajari silsilah dalam satu keluarga. Kalian bisa mempelajari silsilah di keluarga sendiri. Demikian untuk belajar PKN kali.